Saya Maulana Istarto dan seperti biasa kita akan menghadirkan topik-topik aktual yang menjadi perbincangan dan juga tokoh bangsa yang akan memberikan perspektif tentang permasalahan di negeri ini. Hari ini kita akan membicarakan satu hal yang mungkin setiap hari Anda dengarkan di pemberitaan. Korupsi, pemberantasan korupsi. Itu yang kita bahas untuk edisi kali ini. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Desi yang sudah bersama tokoh yang akan kami undang untuk berbincang pada kesempatan kali ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Abraham Samad. Desi, Pak Abraham, selamat pagi. Pagi Maulana, apa Gimana kabar? Kabarnya? Kabar baik. Kita sengaja menghadirkan hari ini Bapak Abraham Samad. Apa kabar Pak Abraham? Alhamdulillah. Terima kasih. Sambil berjalan kita Bapak, silakan. Kemunculan kehadiran beliau ini sudah lama dinanti-nantikan. Bapak silakan di tengah. Dinanti-nantikan oleh publik. Apa kabar Pak Abraham? Alhamdulillah. Kabar baik. Untuk mendengarkan bagaimana sepak terjang beliau untuk memberantas korupsi. Iya, karena korupsi itu tadi saya bilang, setiap hari kita dengar Pak Abraham ya. Iya. Setiap hari ekspektasi publik itu semakin bertambah dengan lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak. Apa itu bisa kita katakan juga bahwa sebetulnya korupsi itu juga makin banyak terjadi di bangsa ini. Gimana Pak Abraham? Sebenarnya korupsi itu kayak bola salju ya. Jadi bukan semakin bertambah, dia itu semacam bola salju. Sehingga begitu satu ditarik itu jadi terbongkar semua, jadi kelihatan sebenarnya begitu. Sehingga ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa kok di masa lalu korupsinya sedikit, sekarang KPK-nya sudah ada, korupsinya semakin besar. Padahal sebenarnya bukan begitu. Teorinya kalau menurut saya pribadi itu semacam bola salju. Jadi begitu KPK menarik satu, jadi terbongkar semua. Jadi sebenarnya kalau dulu itu ketahuannya sedikit. Iya. Kalau sekarang ketahuannya banyak. Nggak ada yang ditarik gitu kan, jadi nggak terbongkar semua. Nah, sekarang KPK mencoba menarik karena dia kayak bola salju, ditarik begini, kelihatan semua, masyarakat bisa lihat semua itu korupsi. Masyarakat bisa melihat dengan gamblang korupsi itu terjadi dan juga bisa melihat aktor-aktornya ya Maulana. Tapi kenapa kemudian persepsi masyarakat bahwa kenapa sih kok yang dibongkar itu aja? Kenapa sih yang kecil-kecil aja? Ada jawaban untuk itu Pak? Iya, jadi kita sangat berterima kasih, mengapresiasi masyarakat yang menyatakan bahwa kok KPK ini kelihatannya memberantas korupsi yang istilah teman-teman di DPR remeh-temeh gitu, ya, kasus kecil-kecil. Sebenarnya bukan begitu, karena kalau dalam roadmap KPK itu kita sudah buat semacam fokus area ya, ada yang namanya grand corruption. Jadi KPK nanti masuk pada wilayah grand corruption, bukan lagi petty corruption atau korupsi yang kecil. Kemudian grand corruption yang mana dimaksud grand corruption itu banyak kriterianya. Pertama, grand corruption itu adalah nilai ya. Nilai yang dikorupsi itu ada nilai tertentu yang dianggap besar. Kemudian kedua, aktor-aktor pelakunya. Kalau dia penentu kebijakan, penentu regulasi, itu juga masuk di dalam kategori grand corruption. Kemudian ketiga, korupsi ini itu tersistematik, ya, tersindikasi. Sebenarnya itu ada 4 kriteria untuk mengkategorikan korupsi ini masuk grand corruption atau enggak. Mungkin ada sebuah kasus korupsi yang nilainya kecil, jumlahnya tidak terlalu signifikan, tapi di situ pelakunya adalah penentu kebijakan, misalnya bupati atau gubernur kalau di daerah atau ketua DPR. Ini harus ditangani oleh KPK karena ini masuk kategori grand corruption. Karena walaupun jumlah yang dikorupsi kecil, tapi pelakunya ini adalah penentu kebijakannya, sehingga sulit disentuh oleh aparat penegak hukum lain. Maka KPK yang harus menyentuh. Apalagi sekarang kemarin Pak Gamawan Fauzi juga mengatakan Pak ya, 173 kepala daerah itu tersangkut kasus hukum. Iya. Yang baru-baru ini dilantik di rumah tahanan gitu. Kasusnya korupsi juga gitu Pak Abraham. Itu ironis. Itu ironis Pak Abraham. Tapi kan begini Pak Abraham, kalau kita bicara korupsi, itu kan sangat teknis gitu ya. Ada korupsi yang terkait dengan penggunaan anggaran negara. Ada juga orang yang terjebak dalam sebuah iklim korupsi sebenarnya. Mana yang lebih banyak KPK tangani sebenarnya Pak Abraham? Iya, makanya sekarang KPK itu mengintegrasikan antara pencegahan dan penindakan. Karena tadi seperti yang Abang sampaikan bahwa ada orang yang terjebak dalam situasi. Oleh sebab itu KPK masuk di dalam proses melakukan pengamatan, pengkajian lebih dalam terhadap sektor-sektor tertentu, lembaga-lembaga tertentu agar kita memperbaiki sistem yang ada di dalam. Ya, kemudian setelah melakukan perbaikan sistem yang ada di dalam, kita memberi rekomendasi kepada lembaga tersebut untuk diperbaiki. Agar kita berharap suatu ketika korupsi tidak terjadi lagi di lembaga itu. Sistemnya kita udah perbaiki, jadi siapapun yang akan masuk, insya Allah kalau orangnya benar. Jadi kalau sistem udah bagus, orang yang masuk benar, saya pastikan tidak terjadi korupsi. Tapi kalau sistemnya kita sudah perbaiki, sudah ideal,
tapi yang masuk moral korup, pasti juga korupsi. Iya. Begitu pula sebaliknya. Tapi kan ini kita bicara masalah sindikat. Iya. Ada sindikasi tadi yang Ya. masuk dalam tataran grand corruption yang Iya. Pak Abraham sebutkan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kalau ini sudah semacam sindikasi? Kita pernah punya Satgas Ya. pemberantasan mafia korupsi dan itu langsung bertanggung jawab kepada presiden dan Mafia langsung hukum dibawa itu ya. presiden. Mhm. Tapi kan ternyata juga nggak jalan-jalan Nggak jalan banyak banyak. gitu. Iya. Pak Abraham. Jadi kita harus maklumi juga bahwa dalam memberantas korupsi yang begitu parah seperti di Indonesia, ini kan dia udah kronis. Kalau sebuah penyakit ini udah kronis, Udah harus stadium 4 diamputasi. ya. Stadium 4 ya, sehingga kita menyadari untuk menyembuhkan sebuah penyakit yang dikategorikan kronis itu kan tidak mudah. Ya, ada terapi-terapi tertentu, ada diagnosa tertentu yang harus dilakukan oleh seorang dokter untuk menyembuhkan penyakit itu. Dokternya kan KPK sekarang. Iya. Dari mana menyembuhkannya? Semuanya harus jadi diamputasi kok. Gitu. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa ada strategi-strategi tertentu, ada skala prioritas tertentu untuk mengamputasi itu, ya, sebenarnya. Sehingga korupsi itu perlahan demi perlahan kita harapkan suatu ketika sebenarnya yang kita harapkan suatu ketika negeri ini ketika orang berbicara korupsi itu apa ya, generasi ke depan ketika mendengar kata korupsi dia mengatakan begitu. Apa itu korupsi? Dia tidak mengerti lagi sebenarnya itu yang kita harapkan. Membuat generasi selanjutnya amnesia dengan yang namanya korupsi. Iya, dia udah nggak ngerti apa itu korupsi. Kita jelasin begini, dia jadi kayak tabu karena dia nggak pernah praktek begitu gitu. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Udah ke mendarah depan. daging ya? Iya. Bukankah selama ada uang dan kesempatan pasti ada korupsi? Saya tidak terlalu sependapat, tapi terpulang daripada pertama perbaikan sistem, kemudian perbaikan integritas moralitas para penyelenggara negara itu sendiri. Pak Abraham tadi menyebutkan ada semacam terapi di situ, ada terapi kejut. Emang terapi kejut yang akan disiapkan oleh KPK kayak apa sih di periodenya Pak Abraham ini? Sebenarnya terapi kejut yang dilakukan KPK selama ini kita sudah lihat kan, ada beberapa tindakan-tindakan yang represif, tapi tentunya setelah kita melakukan pengkajian lebih dalam, KPK tidak cukup hanya selalu melakukan terapi-terapi kejut yang tindakan-tindakan sifatnya represif, karena harus ada langkah-langkah yang akan yang akan diikuti setelah itu. Karena kalau tidak ada langkah-langkah yang diikuti setelah itu, maka tindakannya akan bisa berulang lagi. Langkah-langkah yang apa yang akan diikuti itu tadi perbaikan sistem. Jadi disitulah masuk aspek pencegahan menurut saya. Pak Abraham, saya ingat sempat dulu mengatakan bahwa darah koruptor itu halal. Iya. Saya sempat baca itu di Twitternya Pak Abraham. Ya, saya mau klarifikasi bahwa saya tidak pernah punya Twitter. Oke, itu bukan Twitter ya Pak Abraham? Ya, tidak pernah punya Facebook, mulai dari dulu sampai sekarang, dan banyak sekali saya lihat Twitter, Facebook yang mengatasnamakan saya. Dan itu bukan, tidak benar? Ya, bukan. Tapi pernyataan kata-kata itu pernah keluar nggak dari mulutnya Pak Abraham? Kalau saya secara pribadi, saya secara institusi KPK, saya sependapat. Darah koruptor itu halal. Iya. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Artinya secara pribadi Iya. Abraham Samad ya, bukan. Seorang Abraham Samad. sama. Walaupun nggak bisa dipisahkan juga dari predikat sama sebagai ketua KPK. Tapi Apa artinya itu? Iya, apakah itu artinya begini, Kalau Pak? KPK itu kan harus menjalankan penegakan hukum secara bertanggung jawab, secara profesional, dan berdasarkan huruf. Dia harus on the track. Kalau kita pakai bahasa bahwa darah koruptor itu halal, itu kan bahasa yang di luar dari konteks hukum. Ya. Nah, saya tadi Jihad. mengatakan Bahasa hukumnya bahwa- mungkin hukuman mati itu halal bagi koruptor. kalau Gitu. pakai bahasa itu mungkin yang agak Tapi lebih Bapak setuju? elegan. Apa itu? Bahwa hukuman mati itu perlu ada di negeri ini untuk dilaksanakan bagi Saya para setuju koruptor. dalam kasus-kasus korupsi tertentu. Jadi tidak boleh disamaratakan. Karena kan kita harus melihat korupsi itu ada dua. Pertama ada yang disebut corruption by greed, kemudian ada corruption by need. Ya. Jadi ada orang yang korupsi karena keserakahan, ketamakan. Ada orang yang korupsi karena memang kebutuhan kehidupannya itu tidak mencukupi, sehingga dia terpaksa harus melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh. Misalnya, seorang pegawai negeri golongan 2A yang bekerja di kantor kelurahan, yang kemungkinan posisinya itu adalah tempat orang mengurus kartu keluarga, misalnya, atau KTP. Pegawai negeri yang golongan 2A, saya pernah tanya teman-teman di Departemen Dalam Negeri, itu gajinya cuma 1 juta lebih, kalau nggak salah. 1.200.000 apa. Dia mempunyai 3 orang anak. Dan 3 orang anak ini semua bersekolah. Kalau kita hitung secara matematik, maka tidak akan mungkin gaji 1.200.000 bisa menghidupi 3 orang anak yang pada saat bersamaan semua pendidikan dengan kebutuhan dasarnya kehidupan sehari. Itu tidak mungkin. Kalau dia bisa hidup bertahan 1 bulan, maka dia bermain sulap.
Jadi tidak mungkin. Jadi kalau misalnya dia melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, misalnya melakukan pungutan liar terhadap pekerjaannya, misalnya kalau orang urus KTP dia markup, maka yang dia lakukan untuk mendapatkan uang itu sebenarnya sebuah keterpaksaan karena pendapatannya tidak mencukupi biaya hidupnya, gitu ya. Jadi itu corruption by need. Namun demikian, Tapi itu benar tidak? namun demikian sekali lagi bahwa tindakan orang ini sama sekali tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dimaafkan, tapi bisa dipahami. Oke. Oke? Kemudian yang kedua, corruption by greed. Corruption by greed yang mana adalah orang yang korupsi karena keserakahan. Contohnya, sekali lagi, tapi tidak semua. Seorang bupati, atau seorang menteri, atau seorang gubernur yang mempunyai gaji cukup lumayan, mempunyai fasilitas negara yang cukup besar, semua mulai dari fasilitas rumah tangga, bensin, dan lain sebagainya diberikan oleh negara, secara kalkulasi matematika, maka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari itu sudah jauh lebih dari cukup. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa yang bersangkutan korupsi? Jawabannya, karena keserakahan. Ini yang tidak boleh menurut saya. Atau Ini yang karena harus butuh dihajar. juga Pak Abraham? Ya? Karena butuh juga. Butuh Butuh. untuk serakah. Tapi kalau dalam situasi seperti itu, Bapak setuju melaksanakan undang-undang hukuman mati? Ya, seperti Dia yang yang saya katakan greedy. bahwa kalau kita harus pilih-pilih, nggak boleh disamakan semua ya. Kalau korupsi ini tuh jumlah kerugian negaranya besar sekali dan dia korupsi berulang-ulang. Misalnya ada kan orang korupsi dia Iya. sudah keluar, dia ulang lagi korupsinya karena mungkin hukumannya ringan ya. Iya. Nah, itu harus Berlapis, hukuman mati. Ya, berlapis. Ada contohnya kan sebetulnya sekarang? Iya, ada Yang- beberapa orang. Iya, gitu. apakah mungkin kita mendakwakan pasal seperti itu? Boleh, itu dimungkinkan. Tadi kan dalam- belum. Maksud saya dalam pengertian tidak pernah kemudian. Iya, belum ada karena begini. KPK selama ini memang belum pernah menangkap seseorang yang korupsi yang sudah pernah berapa kali terus diulang lagi di KPK. Jadi belum sempat, bukan belum pernah. Bisa ini Belum jadi- ada untuk sementara. Iya, tapi bisa- bukan berarti tidak akan pernah ada. Iya. Ini bisa, Pak Abraham dalam pengertian begini, Bapak bisa memberikan sebuah keyakinan kepada kita bahwa di periode Bapak, ini akan menjadi semacam shock terapi, kita akan terapkan hukuman ini loh. Banyak kasus, banyak contoh kasus sekarang ini terjadi. Iya, jadi siapapun mungkin yang ada dalam periode ini, kalau misalnya kita tetap pada aturan hukum yang ada, undang-undang yang ada bahwa korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang dan jumlah kerugian negara yang cukup besar, maka KPK dengan sendirinya suka atau tidak suka harus melakukan tindakan hukum yang sangat represif sampai hukuman mati itu. Ya. Tapi Pak Abraham, kalau bicara kita di KPK, mungkin kita sepakat ketika korupsinya memang kronis, dokternya juga harus hebat, begitu Pak ya? Dan Iya. lembaga rumah sakitnya juga harus hebat kan gitu Pak ya? Itu mungkin begitu Iya, Pak, supaya teorinya begitu. Iya. Iya. Berarti teorinya begitu, berarti ada yang nggak begitu terjadi di KPK? Bukan, jadi bukan begitu. Maksud saya begini, mungkin ada sesuatu yang masyarakat ini kan ingin cepat ya, ingin menanti secepat seperti yang dipikirkan. Tapi kan seperti tadi saya katakan bahwa kita memahami juga bahwa di KPK itu punya kendala, punya keterbatasan. Karena seperti tadi saya ingin mau menjelaskan kepada publik bahwa KPK punya penyidik cuma sekitar 200 lebih. Jumlah pegawai keseluruhan kurang lebih 700, jumlah penyidik dan penuntut itu kurang lebih 200. Dengan kita coba perbandingkan dengan jumlah pengaduan korupsi yang begitu banyak masuk ya, ratusan, itu tidak seimbang dengan jumlah penyidik yang harus melakukan pemeriksaan terhadap kasus. Keterbatasan inilah yang seolah-olah masyarakat menganggap seperti tadi yang Abang katakan bahwa kok ini rumah sakitnya bagus, dokternya bagus kok ini korupsinya orang nggak sembuh-sembuh gitu. Iya, oke. Itu sebenarnya. Baik, Pak Abraham, nanti kita akan kembali. Iya. Masih banyak yang kita tanyakan ke Pak Abraham sama lembaga KPK-nya sendiri. Sebenarnya cukup menarik untuk kita sorti lebih jauh begitu. Iya. Pak Abraham, Desi, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.